Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Husnia dengan nomor NIM 3118065. Saya akan menjelaskan tentang etika dalam bisnis internasional. Berulang kali dapat kita dengar bahwa kini kita hidup dalam era globalisasi ekonomi. Kegiatan ekonomi mencakup seluruh dunia, sehingga hampir semua negara tercantum dalam pasar sebagaimana dimengerti sekarang. Dan merasa akibat pasang surutnya pasar ekonomi, gejala globalisasi ekonomi ini bisa berakibat positif maupun negatif. Di satu pihak, globalisasi dapat meningkatkan rasa persaudaraan dan kesetiakawanan dan berbangsa, dan dengan demikian melanjutkan tradisi perdagangan internasional sejak dulu. Di lain pihak, segala yang sama bisa berakhir dalam suasana konfrontasi dan perusahaan karena mengakibatkan pertentangan ekonomi dan perang dagang. Melihat kepentingan raksasa yang dipertaruhkan di sini. International business yang semakin mencolok sekarang ini menampilkan juga aspek etis yang baru. Tidak mengherankan jika terutama tahun-tahun berakhir ini diperhatikan khusus kepada aspek-aspek etis dalam bisnis internasional. Dalam bab ini akan dibahas beberapa masalah moral yang khusus berkaitan dengan bisnis dan tarif internasional. Pengertian atau definisi mengenai etika. Secara etimologi, kata etika berasal dari kata Yunani ethos, jamak ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dari pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan dan tata cara hidup yang baik yang dianut suatu masyarakat dan diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Etika secara lebih luas dipahami sebagai pedoman sebagai manusia harus hidup dan bertindak sebagai orang yang baik ketika memberi petunjuk orientasi arah bagaimana harus hidup secara baik sebagai manusia. Etika sebagai suatu ilmu dapat dibagi dua, yaitu kajian yang bersifat normatif studi, dan kajian yang bersifat deskriptif studi. Kajian yang bersifat normatif merupakan investigasi yang mencoba untuk memperoleh kesimpulan mengenai apakah suatu baik atau buruk dan apakah suatu tindakan benar atau salah. Misalnya, terkait dengan pertanyaan, apakah penyuapan di dunia bisnis baik atau buruk? Untuk menjawab itu, ahli etika akan mencari jawaban berdasarkan kajian normatif dengan menggunakan berbagai teori yang ada dan menyimpulkan apakah penyuapan di dunia bisnis baik atau buruk. Sedangkan kajian yang bersifat deskriptif merupakan investigasi yang tidak mencoba untuk mencapai suatu kesimpulan mengenai baik dan buruk atau benar dan salah. Hal ini misalnya dilakukan oleh ahli antropologi yang mempelajari standar norma dari suatu suku bangsa mereka yang mencoba untuk menjelaskan secara akurat mengenai standar moral dari suku bangsa tertentu dengan menggunakan berbagai teori. Akan tetapi bukan tujuan mereka untuk memberi penilaian apakah moral dari suatu bangsa tersebut baik atau pentingnya etika bisnis. Secara umum, etika bisnis dapat didefinisikan sebagai suatu standar atau prinsip moral yang diterapkan di dalam lembaga atau organisasi bisnis dan perilaku yang dapat diterima benar atau tidak dapat diterima salah dari orang-orang yang bergerak di dunia bisnis. Sedangkan etika internasional terkait dengan standar moral yang diterapkan di dalam kegiatan bisnis internasional. Pentingnya etika bisnis internasional. Perspektif makro bagi perusahaan multinasional, menghindari konflik dengan karyawan akibat berbeda budaya, mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan asing, menghindari eksploitasi berlebihan oleh pihak perusahaan, melindungi norma yang disepakati oleh kedua belah
Permasalahan etika bisnis dapat muncul di berbagai aspek bisnis internasional. Dalam bidang produksi, misalnya muncul permasalahan etika terkait perusahaan dengan lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Penggunaan bidang untuk uji coba obat-obatan baru, cara transportasi ternak, dan diketemukannya teknologi baru seperti produk transgenik atau genetically modified product and cloning. Dalam bidang pemasaran, misalnya muncul permasalahan etika terkait pelaksanaan promosi, seperti adanya unsur seks dalam advertising. Permasalahan langsung di sekolah atau advertising yang menyertakan dengan tidak memberikan informasi produk yang sebenarnya. Dalam bidang keuangan, misalnya terkait insiden trading, pembayaran yang sangat bisa terhadap CEO perusahaan sebagai eksekutif compensation, dan pembuatan laporan keuangan yang tidak benar.